Selamat sore sahabat Femina, apakah suara saya terdengar? Oke, Tria pin dulu judulnya. Selamat sore sahabat Femina, kita berjumpa lagi di Instagram Live Femina Media bersama saya Tria, jurnalis Femina yang akan menemani Anda semua selama 45 menit ke depan. Kita punya bintang tamu istimewa hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah One Wear Series. Kita akan berbicara bersama salah satu pewirausaha. Dia adalah lulusan dari Wanita Wirausaha Femina tahun 2012 ya, dia adalah juara kedua. Nah, di Desember ini adalah pasti semua wanita teman-teman tahu, di Desember ini adalah bulannya Hari Ibu. Nah, di Femina Desember menjadi sebuah bulan di mana kita berbicara segalanya tentang wanita yang multitasking, serba bisa dan multitalenta. Apapun versi hebatnya ya, ada yang mungkin mengurus keluarga di rumah, atau bekerja di perkantoran, atau memilih untuk berwirausaha, atau mungkin menggabungkan semuanya sehingga menjadi wanita yang serba bisa. Nah, kita akan berbicara kepada salah satunya. Kebetulan dia adalah lulusan dari, seperti tadi sudah saya sampaikan, dari Wanita Wirausaha Femina. Nah, bintang tamu kita hari ini dia bernama Kak Melanie Beni, Melanie SE ya, sarjana ekonomi. Dia ini adalah penguasa bisnis oleh-oleh di Batam ya, di bawah nama Cake Buah Naga Aroma. Melalui cake itu yang sangat inovatif, dia memenangi Wanita Wirausaha Femina di tahun 2012. Nah, setelah menjadi juara 2, dia juga akhirnya mengikuti perlombaan wirausaha muda mandiri di tahun 2016 dan juga kembali menjadi juara 2, menyisihkan saya rasa 5.000 pewirausaha muda di Indonesia. Hebat sekali ya. Nah, di tengah pariwisata yang sedang tiarap nih di Batam karena pasti pandemi, dia tidak ketinggalan akal bagaimana ya caranya menangkap sebuah peluang baru dalam berbisnis. Nah, dia melihat nih, ternyata di tengah orang-orang pada di rumah aja, ada tren hobi berkebun ya kan. Nah, semua orang mengoleksi kebun, semua orang punya tanaman di rumahnya, semuanya ramai-ramai berbelanja. Nah, sebagai pebisnis yang sangat gesit, Kak Melanie, begitu saya memanggilnya ya Kak Mel, dia langsung timbul ide bagaimana kalau kita kalau dia langsung berbisnis tanaman, dan bahkan tidak main-main, dia langsung menjadi importir tanaman dari luar negeri, dari Thailand ya, karena Thailand itu tempatnya banyak sekali tanaman yang bagus dan menjadi supply di berbagai macam tempat di dunia. Nah, melihat tanaman kini bernilai, nah makanya nih dia langsung memilihkan tanaman-tanaman yang bagus untuk diimpor ke Indonesia. Kita akan bertanya kepada dia apa saja sih tanaman yang sedang digandrungi dan bagaimana keseruannya menerjuni bisnis baru yang mungkin sangat jauh dari bisnisnya mengelola toko oleh-oleh ya. Kita akan ngobrol bersamanya apa saja sih usaha yang sudah dia geluti dan sedang dia geluti sekarang. Apapun yang dijualnya nih, kalau Femina lihat dia selalu punya passion ya dalam berbisnis. Nah, bagi teman-teman sahabat Femina yang ingin tertular semangatnya, harus menonton sesi ini. Nah, saya akan mengundang segera Kak Melanie Beni. Nah, dia sedang berada di Batam, sedang dimana dia kabarnya tadi saya meminta dia untuk langsung live dari nursery, dari tempatnya dia memelihara semua tanaman untuk yang kabarnya siap disebar ke seluruh tempat di Indonesia. Nah, ini tadi dari pebisnis cake menjadi pebisnis tanaman. Jangan lupa sahabat Femina yang ingin bertanya, silakan tulis langsung di kolom komen sesi dan langsung ditanyakan kepada Kak Mel. Apakah Kak Mel sudah ada di sana di Batam? Oh ya, maaf ya, tadi teman-teman acaranya diundur 1 jam karena ada kendala teknis. Yang penting kita sudah berjumpa lagi kembali di hari Jumat ini, siap mengambil inspirasi dari Kak Melanie Beni. Kita tunggu dia. Nah, pokoknya teman-teman yang mau bertanya tentang bagaimana sih caranya berani memulai bisnis, atau bagaimana selalu bersemangat. Nah, kakak yang ini punya sejuta semangat yang siap disebarkan ke kita-kita. Apa kabar Kak Mel? Selamat baik sayang, apa kabar Mbak Tria? Baik, terima kasih loh, di antara kesibukannya yang banyak sekali, menjadi ibu, menjadi pebisnis juga gitu, sudah menjadi bintang tamu menutup akhir pekan ini. Alhamdulillah, suatu penghargaan khusus ya yang sangat luar biasa. Kakak diundang dari Mbak Tria Femina untuk bisa berbagi sama sahabat-sahabat seluruh Indonesia, khususnya wanita Indonesia. Terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih. Nah, kalau sahabat kita reuni ya, karena Femina itu banyak sekali wanita wirausaha Femina
dan senang sekali melihat salah satunya sudah menjadi pebisnis yang sukses. Kak, sedang di mana Ya. coba sekarang? Ceritakan. Nah, lihat nih Hijau para sekali. sahabatnya. Kakak sapa dulu nih para sahabat Femina seluruh Indonesia. Yes. Assalamualaikum, selamat petang semua para sahabat Femina, para wanita hebat seluruh Indonesia. Kakak lagi di nursery kakak ya, di galeri, namanya kalau di Batam Galeri Bunda Mel. Coba. Nah, itu banget. Websitenya www.batambunga ya kayak batambunga.com ya. Iya, betul. Ya, Pokoknya jadi website kece banget. jadi biar gampang ya. Jadi sahabat Femina, kalau yang sedang berada di daerah Batam atau mungkin di Jakarta pengen dikirimin tanaman Ya. hijau atau bunga-bunga, silakan dibuka website karena website kece banget. Website kemarin saya sudah lihat kece banget, tampilannya user friendly, koleksinya banyak, siap-siap ya kalau nggak tahan nggak belanja jangan dibuka websitenya. Tapi kalau sudah memang lagi serius koleksi tanaman ini di tengah tren, silakan dibuka Batam Bunga. Ya. Kak, coba dong dilihatin dulu sekelilingnya bagaimana nih Kak. Disapu dulu peperangannya. Ayo kita lihat. Nah ini harus safety ya kalau tanaman-tanaman sekarang. Ya. Nah ini aglo super Indonesia, yang premiumnya Indonesia, yang kayak Ulandari, Bidadari, Harley Quinn, Moonlight, seperti ini nih. Nah ini yang seperti ini indukan. Nah kita sudah indukan, kita yang jual anakannya seperti ini Mbak Tria. Nah oke, yang banyak disukai, nah ini pilo-pilo nih, Black Congo. Yang disukai para masyarakat Indonesia seluruhnya yang lagi hits itu adalah Calathea import Thailand, ya seperti itu. Nah, sebentar ya Mbak. Oke. Nah ini kita seperti ini suksom. Nah ini yang lagi disukai. Nah yang ini Calathea orbi. Ini keren ya. Oke, kita ini lagi ya, jalan ke sini. Nah, ini linden. Nah, ini lagi yang hits. Sosialita, para sultan-sultan Jakarta ini para hitsnya, pada sukanya ini yang linden. Nih. Hati-hati jangan kesenggol. Kalau Tria nggak berani ke situ, kalau nyenggol tuh bayar sekian juta gitu. Coba paling mahal yang mana? Yang paling mahal yang mana? Kalau yang paling mahal ya, sepertinya gini loh. Itu tergantung selera. Kalau Calathea import ini sebenarnya ya rata-rata emang dikatakan ini ya lumayan harganya ya. Cuman kalau di area Batam ini lebih murah daripada di luar kota, khususnya Jakarta, apa Padang, apa Tembilahan ya. Nah, contohnya mau yang mana ya? Kalau yang paling mahal itu yang bunga sultan, yaitu pilo-pilo Mbak Tria. Seperti ini. Yang mana itu? Nih, ini pilo total. Nih, ini usianya lebih kurang 9 tahunan. Ini kalau harga pasarnya 10 juta. Oh, oke. Nah, kalau ini Milano yang lidah gajah. Ini satu daunnya sudah saat sekarang ini udah lebih kurang hampir 3 jutaan. Tergantung besar. Kemarin Femina itu memang sedang menulis tentang tren tanaman. Sekarang itu kalau tanaman, kalau jenis-jenis yang sangat digemari, dijualnya sudah bukan hitungannya per pohon, tapi per daun. Dan per daun. Satu pohon itu ada berapa daun gitu kan? Udah benar. Menghitung harganya. Iya benar. Nah tapi kalau di kakak kita ada harga satuan untuk ecer customer, ada juga untuk harga-harga khusus reseller. Jadi harga itu ada ininya tingkatan. Misalnya kalau reseller ya lebih lagi beda kan gitu. Dan alhamdulillah Mbak sudah mengisi ke beberapa kota seperti Sumatera Barat, Padang, Pekanbaru, Karimun, terus Jakarta. Alhamdulillah. Nah, yang lebih mahal lagi, kalau yang mau lebih mahal lagi harusnya nanya yang paling murah dong, Dek. Oke. Nah, yang ini nih Koko Peggy, nih lihat tangannya kakak ya kecil ya. Nah, ini nih usianya lebih kurang 10 tahunan lebih lah ya. Ini 11 jutaan pasarannya. Nah, kalau ini udah tahu lah ya, kalau Monfar, ini yang kingnya, ini Borsigiananya ya. Kalau ini mah udah pasaran. Nah,
Itu pasti yang bikin gemes, karena kalau pebisnis tanaman pasti suka gemes karena itu kan hasil daunnya akan keluar coraknya seperti apa atau bentuknya seperti apa nggak bisa ditentukan ya. Jadi jadi harus untuk sekarang gini loh. kan? Jadi Itu kalau seninya kakak ya? bilang sih, kalau kakak bilang sih sekarang ini udah adil. Adilnya itu gimana? Dulu kan masa bapak-bapak lagi hitsnya batu cincin. Nah, batu cincin itu kan nilainya kan juga tergantung dari coraknya. Sebenarnya ini apa ya? Selera dan apa ya? Rata ya, dan harganya pun juga tergantung yang si penjual kan begitu. Contoh jenisnya sama, tapi ada yang keunikan. Nah, itu yang bisa membedakan dan harganya bisa up gitu loh, Mbak Tria. Sama dengan bunga aja, sekarang gantian. Dulu bapak-bapak yang gosok-gosok batu, sekarang emak-emak yang gosok-gosok bunga. Ya kan, ya. Biar emak-emak orang di rumah gosok-gosok daun aja kerjaannya, bener kan? Ya, jadi alhamdulillah dengan berkah Covid sehingga emak-emak di rumah yang tadinya pusing, stres selain masak, ngurus rumah tangga ya, belum lagi anak-anak daring ya. Yang belajar bukan anaknya, emaknya yang belajar. Nah, jadi dengan adanya tanaman yang lagi hits itu mungkin juga suatu ini ya, untuk relaksasi untuk para ibu-ibu di rumah. Betul. Gitu, biar tidak stres. Betul Kak. Kalau mengoleksi tanaman itu jadi seperti terapi ya Kak ya, menjadi jiwa tuh lebih tenang gitu untuk di rumah. Nah, Kak Mel ini kan sekarang itu adalah, kami udah cerita banyak banget tentang kesibukan Kak Mel berbisnis tanaman, menjadi importir tanaman. Nah, sebelum ini kan sebetulnya Kak Mel banyak banget megang berbagai macam bisnis dan semuanya Kak Mel bikin sendiri gitu. Jauh sebelum itu bahkan nih, kalau mungkin sahabat Femina nggak banyak tahu, wanita yang gesit berbisnis di depan kita ini dulu adalah seorang yang bekerja di bank ya, bankir. Berapa tahun tuh dulu Kak? Lalu akhirnya kenapa? Di bank alhamdulillah 9 tahun. 9 tahun. Iya. Kenapa? Apa sih yang bikin Kak Mel yakin? Apa yang bikin Kak Mel yakin punya nyali untuk terjun jadi pebisnis? Oke. Kalau perbankan ataupun di perusahaan-perusahaan lain apapun jabatan kita kan pasti akan berusaha, berupaya, tapi kan jabatan itu kan stuck di situ. Nah, Kakak ada sesuatu keinginan bahwa kita tuh ingin luas. Kalau namanya kita berusaha, tentunya dunianya luas, tidak ada perbatasan, ya. Waktu juga terutama. Jadi tapi harus ada mental entrepreneur yang harus kita itu adalah siap untuk jatuh, bukan bangunnya dulu atau suksesnya dulu. Nah, jadi keinginan untuk memiliki usaha dan membuka lapangan pekerjaan, itulah yang membuat keinginan kuat agar kakak itu bisa sampai saat ini tetap fokus di usaha, di wirausaha gitu. Sampai saat ini alhamdulillah. Jadi fokus, dan memang kita yakin kita harus memiliki jiwa entrepreneur tuh, yaitu siap jatuh dulu ya, bukan siap langsung maju gitu. Nah Kak, memang di situ justru letaknya berwirausaha ya, justru kayak turun naiknya itu yang bikin Kak Mel itu kayak senang banget gitu. Ya, jadi gini, justru gini, terkadang orang kalau yang tidak ada jiwa entrepreneur, nah ini yang saya yang menghimbau para sahabat ibu-ibu khususnya, ini kita ada hari ibu ya Bun ya Mbak ya. Jadi terkadang orang sudah ada ide usaha yang akan beliau tekuni gitu ya, tapi awal mulanya malah yang dipikirin tuh saya nggak ada modal atau nggak ada yang mendukung. Nah itu tuh penyakit awal. Nah kalau kita menjadi jiwa entrepreneur tuh jangan ada rasa seperti itu. Kita kalau nggak ada ini, kita harus siap untuk konsekuensinya. Nah, kalau misalnya pencapaiannya apa? Saya mau sukses, saya mau ini laris manis. Misalnya contoh, kalau kita jualan bakso, target kita penjualan itu sehari minimal 500.000. Nah, itu bagaimana usahanya? Nah, itu dari keyakinan diri kita inilah yang kita kuatkan. Nah, terkadang kalau misalnya orang mau berwirausaha, sudah sukses nih Mbak Tria, sudah mulai sukses. Nah, lupa yang untuk akan mulai turun. Itu sebetulnya sudah hukum alam. Nah, seperti contoh keadaan kita sekarang, seluruh Indonesia, para pengusaha, apalagi khususnya kuliner, itu semua pada tiarap. Yes. Tentu.
Nah, di situ harus yang para pengusaha harus kuatkan iman masing-masing bahwa di sini ada hikmahnya, ada sesuatu yang akan pencipta berikan untuk kita dan kita harus yakin itu. Nah, jika kita tidak ini kita lengah, selesai semuanya dan ngerasa sudah. Nah, padahal ada peluang banyak di balik itu semua, Mbak Tria. Contohnya, Nah, itu kan ya maaf kata kakak sekarang seperti itu. Yes, nah tadi kan ternyata memang ya kak ya, jadi sekarang Aroma Group itu mungkin sedang kayak nanti boleh sebutin ya kak, kalau bisnis kak sebelum pandemi ini kan memang sedang kakak berhentikan dahulu, lagi vakum ya kak ya, karena juga pariwisata belum bangkit lagi di Batam, sehingga toko oleh-oleh dan bisnis cake-nya lagi vakum dulu ya kak ya, tapi gimana akhirnya kita tidak menyerah dan akhirnya tadi bener kak bilang bahwa ada potensi, yang penting kita harus membuka mata kita cukup lebar ya gitu. Nah, kapan sih kak akhirnya memutuskan bahwa usaha bakery ini dan usaha toko oleh-oleh di kota lainnya ya kak ya harus vakum dulu tuh bukan apa kak? Jadi gini, kenapa harus vakum? Khususnya Batam ini kan terkenal orang daerah wisata karena orang mau nyebrang ke Malaysia, Singapura, ya tempat persinggahan lah Mbak Tria. Nah, memang betul Batam ini untuk masuk ke ranah luar negeri itu memang kita lagi tutup. Sehingga ya otomatis nggak mungkin kita namanya pengusaha untuk bunuh diri ya. Apalagi kakak pemain tunggal usaha, tidak ada penanam saham. Jadi kita ini istirahat dulu dan sampai ada info dari ini pariwisata untuk dibuka kembali. Nah, disitulah kita bergerak. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat di saat ini? Alhamdulillah, alhamdulillah ada santan. Kakak buka santan, toko santan murni, namanya juga Aroma Santan. Jadi gini, pengusaha itu jangan ada kata gengsi, sedikit pun jangan ada kata gengsi. Itu ya, yang penting halal. Nah, jadi kalau seandainya kita memulai dengan rasa cinta, jadi dengan rasa cinta, kebanggaan dalam usaha kita, itu akan up sendiri, akan bisa viral dengan sendirinya. Dengan kita meyakini bahwa usaha kita itu akan maju dan banyak diminati orang banyak. Jadi santan kakak alhamdulillah udah 2 cabang. Kenapa santan? Orang Batam dimanapun juga pasti banyak kita, namanya juga kita banyak orang Sumatera ya dari seluruh Indonesia, pasti rata-rata pada stay di rumah kan Mbak Tria. Ya, jadi tentunya pada pingin masak ya, jarang untuk makan di luar. Nah, disitulah permintaan lebih banyak untuk untuk pembelian santan seperti itu. Jadi nggak tunggu lebaran beli santan ya, sekarang semua orang berpesta masak di rumah, di rumah enak-enaknya. Nah di situ akhirnya pada beli santan ya kak. Nah selain santannya hebat ya sahabat Femina ya, semua disentuh sama dia, yang penting dia tahu apa nih tadi yang lagi dibutuhin orang. Nah kabarnya selain santan juga ada tuh aroma galon, apa lagi tuh kak? Nah jadi kan dibutuhin warga ya. Ya, jadi untuk konsumsi, jadi rata-rata kan orang lebih banyak stay di rumah. Nah, dan alhamdulillah kakak juga buka air galon, ya aroma galon. Nah, kadang-kadang banyak ya yang sudah terkenal merek-merek air ya. Akan tetapi kan karena COVID, orang akan meminimalisir pengeluaran dengan konsumsi air galon, air bersih untuk diminum. Nah, disitulah alhamdulillah tuh mulai up juga Mbak Tria untuk penjualan khususnya air galon. Nah, jadi kalau Mbak ya intinya walaupun kita nggak jalan di satu titik, kita cari lagi celah yang lainnya. Nah, ternyata sekarang lagi tren bunga-bunga hits kaleta import Thailand. Nah, apa sih yang saya ini cari peluang gitu ya. Nah, terkadang orang yang sudah punya galeri puluhan tahun masuk ke galeri kakak, dipikir kita sudah punya galeri sudah puluhan tahun, padahal itu Mbak Tria dan para sahabat Femina seluruh Indonesia, saya baru masuk 2 bulan. Alhamdulillah. Tunggu kak, berarti apa saja yang disiapkan ini, nursery-nya di dekat rumah kah atau di halaman rumah kah atau gimana nih? Apa saja kalau yang Tria lihat kan Instagramnya udah ada Galeri Bunda Mel untuk jualan segala macam tanaman. Websitenya ada dan profesional sekali, namanya batambunga.com. Apalagi yang disiapin kak? Sampai orang jadi gini, udah pemain lama nih gitu. Iya.
Terima kasih Mbak Tria, pertanyaan bagus banget. Kebetulan ya itu tadi, karena kita adalah termasuk alhamdulillah alumni dari Femina. Terima kasih. Nah, jadi otomatis kalau kita mau terjun dalam usaha apapun itu, kita harus yaitu luasan untuk promotionnya, sehingga kakak langsung selesaikan khusus webnya. Mbak Tria udah lihat ya websitenya ya. Nah, dan bukan hanya itu saja, kalau kita mau buka usaha, kita juga harus pikirkan nih, kebetulan budget minim nih gitu. Nah, saya manfaatkan rumah yang kebetulan kita lagi di rumah di Hook. Nah, bisa dilihat ya para sahabat semua, Mbak ini ya. Oke. Nah, ini rumah nih. Nih. Nah, rumah di kita Hook tuh. Nah, jadi tanah yang sisa ini tadinya ini segini aja para sahabat semua. Segini. Sepetak ini, nah ini gazebonya sudah lama, sudah ada. Nah, dari belum sampai sebulan, dari bantuan para sahabat, dipromosi dengan para sahabat khususnya Batam, sehingga alhamdulillah permintaan juga mulai naik, dan kakak lebarkan sampai ke ujung, seperti ini. Oke. Nah, fokusnya kenapa ke tanaman impor, Kak? Nah, kenapa tanaman impor? Karena Kak pikir Batam ini kalau untuk barang-barang importir itu kita murah ya. Jadi tidak ada pajak FTZ kita kan Batam. Nah, terus maaf Kakak ulang lagi kenapa di rumah? Kakak juga pikirkan lokasi kita tanpa harus bayar sewa tempat ya, sewa gedung ya, sewa tanah tidak. Nah, jadi kita ya pure benar-benar pemasukan yang tidak harus banyak pengeluaran di masa Covid itu. Tuh ada yang bilang Kak Emilna, dari Kak Emilna sudah kelihatan jiwa bisnisnya Kak Mel sejak cake buah naga. Setuju, Femina juga makanya suka banget sama semangatnya Kak Mel. Nah Kak Mel, terima kasih. Itu kayaknya coach. Terima kasih mamsku sayang. Itu sepertinya coach saya, coach di Young Living. Beliau juga support Young Living. Terima kasih sahabatku, Bunda Emilna Skia. Ya. Kan ini karena tadi kan Desember itu bulannya wanita multi talenta versi Femina ya. Nah kami itu salah satunya. Tadi Kamel bilang buka nursery-nya di rumah juga, di area rumah. Berarti nggak bisa jauh-jauh dari keluarga kan Kak. Gimana sih Kak di antara semua kesibukan ya, membagi waktunya untuk anak dan suami ya. Iya. Atau terima kasih Mbak. Misalnya Bunda, dipanggil Bunda nggak pernah di rumah gitu, ngilang terus ngurus tanaman, ngeliat tanaman gitu, atau gimana? Jadi gini, terima kasih Mbak Tria. Nah, jadi dari yang tadi Mbak sampaikan bahwa kalau kita mau berwirausaha, kita pikirkan jangan kita gegabah. Boleh kita semangat, tapi jangan gegabah. Contoh masalah lingkungan kita lagi COVID, kita nggak boleh terlalu banyak keluar, ya. Dan contoh gini, kayak ini tanaman. Mungkin juga ada beberapa sahabat di seluruh Indonesia berpikir, Mbak Mel nggak takut COVID jika ada customer datang. Nah, ini yang ya kan, benar kan Mbak Tria? Nah, jadi kadang Mbak Mel juga berpikir bahwa ini kan tanaman mengeluarkan oksigen nih. Nah, yang datang pun juga nggak terlalu banyak. Nah, jadi otomatis ada sirkulasi udara oksigen dari tanaman yang dikeluarkan. Nah, dan bagaimana membagi waktu dengan para keluarga tercinta? Kan Mbak di rumah, disitulah yang Mbak pikirkan. Di rumah ya, rumah disulap, tamannya disulap menjadi galeri, sehingga tuh kalau seandainya yang tidak ada misalnya kerjaan, kita bisa ya kan lompat ke rumah, ya kan apa yang mau dikerjakan, masak ya, ibu jadi rumah tangga, ngurus ngurus anak, ngurus bapak, ngurus suami. Nah seperti itu. Jadi sehingga menjadi seorang ibu ya, kita harus ulet mencari celah bisnis apapun itu. Dan kelihatan pada saat ini yang lagi mulai digeluti di seluruh Indonesia adalah bisnis online. Nah jadi Mbak, kalau di sini kita tidak harus dipatoki customer yang harus datang ke sini. Jadi Mbak fokus di online. Makanya dibuat sesegera mungkin, yaitu website yang sudah Mbak sampaikan tadi. Iya. Tuh ya, pokoknya kita harus gimana paham dengan dunia digital dan menghadirkan brand kita di digital. Banyak banget tips dari Kak Mel ini. Pokoknya sahabat Femina mau tanya tentang tanaman atau tentang tips bisnis, silakan loh. Sedang dicatat oleh produser kita Rajasa. Nah Kak, mau bertanya lagi. Berapa jumlah karyawan sih sekarang
kalau saat pandemi tuh Ya, kok. atau ada yang Halo? dialihkan Ya, gitu. maaf ini sinyal mulai. Ya, atau ada Ya, karyawan yang tadinya kalau dulu ya sempat. Ya, kalau jauh waktu awal-awal usaha kita itu bisa karyawan bisa sampai 150 orang. Nah, sudah mulai ada COVID itu termasuk Medan. Nah, mulai COVID, nah baru karyawan khususnya yang di Batam tuh lebih kurang 40 karyawan. Seperti itu. Nah, sekarang tidak ada karyawan. Gitu. Jadi semuanya menangani. Berarti yang membantu administrasi online siapa, Kak? Anak yang paling gede, Kakak Aca, SMP. Nah, itu kita manfaatkan semuanya. Orang pikir, nah ini kan Mbak juga pengiriman juga untuk reseller-reseller Mbak yang di Padang, Karimun, Jakarta, Pekanbaru ya. Itu alhamdulillah dan kita tim keluarga seperti itu. Itu ya. Jadi tetap ketemu dengan keluarga juga ya. Iya, betul. Anda kemarin pengiriman bunga ke Padang sampai 200 bunga, ke Jakarta sampai 1000 bunga. Wow, oke itu Sobat Femina yang luar biasa ya. Bisnisnya udah jalan banget nih. Kak, tapi tadi ada pertanyaan nih dari salah satu sahabat Femina. Mungkin aku langsung, sebetulnya belum waktu pertanyaan, tapi pas banget. Ada yang namanya Nana. Nana bertanya, Kak Mel, bisnis ini kan modalnya lumayan. Gak takut kalau nanti trennya tiba-tiba hilang, lalu tanaman itu harganya jatuh seperti kasus gelombang cinta atau antorium? Oke. Terima kasih Mbak Nana. Mbak Nana baik sekali dan pertanyaannya luar biasa. Itu semua juga akan ada di dalam hati. Ini bakal ini. Apapun itu usaha kita, itu akan ada masa-masa trennya, masa-masa ya down-nya ya. Karena orang juga akan bergantian yang lagi-lagi hits gitu. Nah, Kakak berpikir bahwa ini awalnya Kakak tuh kan kenapa kok ini kan maaf ya bisa dilihat ini kan rumah di Hook ya, kita nggak ada renovasi sama sekali sehingga kakak tuh memang pencinta tanaman dan kita tadinya awalnya itu kakak nih cuman hanya koleksi pribadi. Nah jadi seandainya kalau sudah mulai tidak diminati ya, sudah tidak hits lagi, kita anggap ini taman kita ya, garden kita. Jadi ini nggak akan bakal ada kata busuk, beda kalau makanan atau usaha kuliner. Nah, jadi kalau misalnya seandainya ini rata-rata dulu pernah juga Mbak Tria naik ya viral masalah bunga-bunga aglo ya, itu 10 tahun yang lalu. Nah, jadi jangan khawatir. Nah, seperti itu. Oke. Nih, jadi kita akan menikmati sendiri. Oke. Ada yang bertanya nih Kak, dari Galuh, dia bertanya, kira-kira tanaman itu tahun depan trennya 2021 ya, apakah masih akan sama atau mungkin di Thailand ini sudah beralih ke jenis tanaman yang lain, ke varietas tanaman yang lain? Ya, jadi gini, masa trennya awal-awalnya itu adalah aglo seperti suksom ya. Nah, terkadang nih ada nih yang dapat murah. Nah, aglo juga sudah banyak orang yang sudah pembibitan di daerah seperti Bogor, Medan. Nah, itu kan sudah dibibitkan kita Indonesia. Nah, ada juga karena kan kalau pembibitannya kan beda-beda hasilnya, dari tanam langsung beda hasilnya. Nah, sudah mulai lagi pergantian yang lagi hit sekarang adalah Calathea. Calathea tadi yang Mbak contohkan, maaf ya. Bisa teman-teman sahabat seluruh Indonesia bisa melihat, nah ini linden. Nah, ini tangannya Mbak. Nah, ini lagi hit sama yang Orbi. Seperti itu. Nah, yang ini Crimson. Ini yang paling hits juga. Ya. Jadi apa sih yang membuat yang membuat hits, yang membuat mahal? Mungkin kalau di luar daerah Batam, karena mendapatkannya kan sulit. Ini kan barang Thailand. Satu batangnya kalau Batam juga, ini kan isinya ada 3, 4, 5 batang. Satu batang ada yang menjual sampai 450.000 Mbak Tria. Itu Batam loh, belum lagi di luar. Iya. Nah, kalau Mbak kan sudah ini ya, kita jadi harga nggak terlalu tinggi seperti itu.
bisa terjangkau. Oh, Nah, oke. ya. Nah, setelah itu kalau kan dia tergantung daerah. Sekarang sudah mulai daerah khususnya Jakarta yaitu pilo-pilo Mbak Tria. Pilo-pilo yang tadi Mbak sampaikan tadi nih, pilo-pilo totol nih. Ini yang lagi hits. Inilah yang namanya bunga sultan tuh yang sebenarnya adalah pilo-pilo ini. Ya, Black Kongo ya. Red Kongo. Nah, ini yang ada ukuran sedang tuh ya. Ada pilo corong seperti ini. Itu bagus banget Yang besar-besar. Ya. Itu bunga sultan itu juga Ya, tanaman yang sultan juga kecilnya. ya. Iya, Aduh, benar. bagus Ini sekali. biasanya yang mencintai tanaman pilo-pilo begini adalah kolektor, Mbak Tria. Itu Iya, berapa tadi kolektor-kolektor harganya? yang kalau di Batam sih ini Kakak buka 10 jutaan. Kalau di Jakarta bisa belasan. Kalau yang segede ini. Sudah banyak ya daunnya. Kakak kalau di Batam tuh kita nggak jual per daun. Kalau di Jakarta mungkin per daun. Seperti itu. Oke. Nah, untuk menentukan harga jadi, itu ada yang bertanya. Untuk menentukan harga peminatnya beda-beda. Ada second opinion nggak, Kak? Untuk harga ada second opinion nggak, Kak? Untuk Kakak berkonsultasi. Oke, kalau harga otomatis Kakak lihat pasar ya, jangan terlalu tinggi kita dari pasar di khususnya daerah kita, sehingga kita tidak akan ditinggal sama customer seperti itu. Dan kalau bisa juga harga juga jangan terlalu jatuh, terlalu turun, tetap konsisten sehingga nilai jualnya tanaman import ini tetap tetap berlian lah di masyarakat khususnya seperti itu. Oke. Nah, Kak Mel itu dari dulu dan sekarang apapun produk yang sedang ditekuni ya, selalu begitu bersemangat ya. Dan ini akhirnya seringkali tertular ke konsumen dan akhirnya konsumen jadi bisa memahami kualitas produk yang sedang dijual oleh Kak Mel. Nah, pertanyaan Tria, ini berarti kan hands on, kan Kak Mel ini hands on sekali ya dengan bisnis, apalagi sekarang sedang menanganinya seorang diri gitu. Nah, bagaimana sih sikap yang hands on ini bisa membantu perkembangan bisnis tuh? Kan kadang kita punya bisnis kita tinggalin aja gitu. Tapi kalau Kak Mel ini kan Kak Mel layani langsung konsumennya, diterangkan dengan sepenuh hati gitu. Itu sangat selalu membantu percepatan bisnis kamu kah? Tentu. Jadi terima kasih Mbak Tria. Jadi kalau dengan kita berbisnis, kita sebagai owner, kita harus turun tangan langsung. Sehingga kita tahu apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Jadi sehingga para customer juga merasa tersanjung kita yang melayani customernya. Nah, kenapa kok bisa cepat dikenal? Kita kan sekarang sudah di dunia digital ya Mbak Tria. Jadi jangan dilewatkan itu yang seperti Facebook ya, Instagram. Jadi sehingga Yes, Sahabat Femina, nampaknya ada sedikit gangguan di Femina bisa mendengarkan suara saya. Ada beberapa pertanyaan sudah dicatat oleh produser, akan kita tanyakan ke Kak Mel ya. Oke. Tes sebentar ya, saya mau tes ke produser saya karena suaranya Kak Mel tidak terdengar. Sebentar ya. Tes. Nah, suara Kak Mel hilang. Aku kira cuma di aku aja. Kak Mel, boleh aku invite ulang ya Kak ya? Karena suaranya Kak Mel hilang, boleh Kak? Suara Kak Mel hilang, oke. Saya akan invite Kak Mel ulang. Kita akan invite Kak Mel ulang agar suaranya Kak Mel bisa terdengar kembali. Oke, nah ini sudah ada Kak Mel. Kita akan send request. Oke, kita akan kembali bergabung bersama Kak Mel. Halo Kak Mel, apakah sudah ada di sana Kak Mel? Iya.
Oke, nah semoga kami segera lekas bergabung dari Batam dan kita melanjutkan beberapa pertanyaan yang ingin banget kita langsung tanyakan dan dapatkan jawabannya dari pebisnis yang selalu penuh semangat ini. Oke, kita sedang menunggu koneksi ulang dari Kak Melanie Beni. Jangan lupa teman-teman, terima kasih yang sudah bertanya dan acara ini akan selalu tayang di IGTV Femina sampai seterusnya sehingga teman-teman bisa menonton ulang dan berbagi video ini juga kepada teman-teman lain yang sedang mencari semangat untuk memulai wirausahanya. Oke. Kita masih menunggu koneksi ulang dari Kak Mel. Tadi banyak sekali ya inspirasi dan tips dari Kak Mel tentang tadi, makanya jangan pernah menyerah, harus selalu pandai dan jeli mencari celah dan juga harus sangat hands on kepada bisnisnya ya, ditangani sendiri gitu. Jadi nggak boleh dilepas begitu aja. Oke, kita akan kembali meng-invite Kak Mel. Oke, semoga sinyal di sana baik-baik saja. Sahabat Femina yang mau bertanya tentang tanaman silakan, dan mau bertanya tentang tips bisnis juga bisa selagi ada Kak Mel, pemenang wanita wirausaha Femina 2012 ada bersama kita di Instagram Live ini. Oke? Oke. Apakah Kak Mel sudah bisa bergabung? Sahabat Femina? Oke. Kita masih nantikan Kak Mel. Halo. Oke, kita masih menanti Kamel untuk bergabung. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ada yang bertanya tadi, Larissa Always, Mbak Melani, apa ada lagi target usaha lain yang sedang dilirik? Nah, ada lagi sahabat Femina yang bertanya, apalagi sih yang sedang menjadi incaran untuk dijadikan bisnis oleh Kak Mel? Oke. Nah, ada juga bertanya itu pengirimannya bagaimana supaya nggak rusak, karena kan jarak jauh, dan tadi apalagi kondisi tanamannya perlu sampai di alamat penerima secara sempurna ya, apalagi kalau misalnya harganya sangat tinggi gitu dan dijual per daunnya. Nah, kita akan tanya ke Kak Mel bagaimana sih cara pengiriman tanaman hiasnya sehingga tidak mengecewakan konsumen. Oke. Nah, semoga Kak Mel bisa kembali bergabung. Oke. Yes. Alright. Apakah Kak Mel bisa kembali bergabung bersama kita? Sedang ditelepon oleh produser Femina. Yes. Hai, Nah, Mbak Tria. sudah kembali Kak Mel. Hai. Aduh, perjalanan kita jauh sekali ya, Kak Mel. sehingga sinyalnya juga capek kayaknya sinyalnya. Sinyalnya merangkak-rangkak nih. Ya. Kak Mel, ada pertanyaan nih Kak Mel. Saya mungkin ada 2 pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri acara ini. Nah, dari Larissa, dia bertanya, Kak, lagi ada target usaha lain kah? Nah, dia pengen tahu nih Kak Mel lagi ngelirik bisnis apa. Coba tahu mungkin dia mau ikutan nih. Karena Kak Mel kan jeli banget mencari peluang. Ya, jadi gini teman-teman, ada sedikit bocoran saja. Malah seluruh Indonesia nih nanti denger nanti. Jadi persiapan tadinya mau sebelum ini ya, pikir COVID sudah sirna dari muka bumi. Ternyata kita masih diuji, bukan kita saja, seluruh Indonesia. Semoga ya cepatlah ya berlarutlah ini masa COVID ini sirna secepatnya sehingga kita bangkit lagi di seluruh Indonesia dan ekonomi Indonesia bangkit kembali dan bersinar kembali. Nah, rencana kita Kakak khususnya ini akan membuat itu satu pusat oleh-oleh. Tadinya kan kita Kakak ada 2 brand ya, karena kan tren daerah, ada yang tren pakai artis kan gitu ya Mbak Tria. Nah, jadi satu titik, jadi akan kita gabung dan jadi keseluruhan akan bersatu di satu titik itu nanti. Nanti keceplosan nanti nama brandnya. Nah, jadi itu yang akan Kakak buat. Ya. Oke. Kamel, sebelum kita sinyalnya hilang lagi Kamel. Selagi Kamel yang semangat ini ada di sini Kak, ada satu pertanyaan terakhir dari sahabat Femina. Nah, kalau tadi kan tanaman itu harus tiba kondisinya di ruang penerima dengan sempurna. Apa sih
tipsnya dalam melakukan pengantaran antar kota ini? Atau memang akhirnya memang biaya pengantaran ini memang jadi sangat tinggi? Oke, karena Batam kita FTZ, tidak ada pajak import dari luar, ya, sehingga pantauannya ininya berikannya ke Batam. Nah, yang agak sedikit ininya adalah biaya pengiriman keluar kota. Nah, untuk selama ini para reseller yang kita isi, alhamdulillah semua aman bunga-bunganya dan tetap segar karena kakak pakai port to port Mbak Tria. Port to port itu ya pengiriman penerbangan sesuai jam penerbangan itu. Jadi nanti customernya atau resellernya akan jemput di kargo-kargo sesuai pesawatnya dan jam sampai di daerah itu. Nah, kalau untuk customer yang satuan-satuan itu biasa kakak lewat Lion Parcel atau JNT. Jadi lebih kurang tuh pengiriman 2-3 hari. Nah, bagaimana untuk tetap segar? Kita tanaman akar kita kasih lumut Mbak Tria. Nah, jadi lumut itu yang akan tetap menyegarkan tanaman. Ya. Nah, seperti itu. Jadi customer tidak akan merasa rugi karena sudah beli harga lumayan ya. Dan tanaman juga tetap segar. Oke, tuh banyak sekali tuh yang menyapa Bunda Melani di timeline. Oke, Kak Melani, terima kasih sekali atas obrolan sorenya. Terima kasih banget udah menyempatkan waktunya buat Femina dan berbagi cerita ke sahabat Femina hari ini bahwa ternyata itu multitasking banget. Salah satunya seperti Kak Melani Beni yang ada di Batam dan juga lulusan dari Wanita Wirausaha Femina 2012. Kak Mel, alhamdulillah. boleh tolong terima kasih Mbak Tria juga. Terima kasih. Bisnis buat Femina. Minta pesan dong Kak, tips ya, baik. yang menjadi penutup. Baik, terima kasih Mbak Tria dan terima kasih khususnya untuk Femina. Terima kasih Mbak Petiku yang sudah selalu mensupport para alumni, para Wanwir seluruh Indonesia ya. Kami selalu dipantau dan suatu penghargaan buat saya pribadi, saya yang jauh di Batam, dipantau dan diberi kesempatan untuk secara live membagikan pengalaman saya untuk para wanita Indonesia. Bagaimana dan apa tips untuk kita semua? Saya berharap itu untuk saya juga termasuk. Tipsnya adalah para entrepreneur kita harus benar-benar jeli untuk melihat peluang di depan mata kita. Walaupun kita ngerasa usaha kita sudah jalan sekalipun. Karena kita tidak tahu namanya manusia itu ada kata jenuh dan ada kata bosan. Nah, jadi kita harus selalu berkreasi dan kreatif untuk melihat masa-masa dan melihat yang lagi hits di daerah atau di lingkungan kita tentunya. Dan paling utama adalah ikhlas dan ikhtiar, Mbak Tria. Karena apa? Sudah dengan ikhlas, apapun nanti yang akan kita dapatkan, mau maju ataupun down, kita harus tetap terima. Dan ikhtiar tetap kita berusaha. Seperti itu. Oke. Terima kasih sekali Kak Mel. Pasti kalau kita lebih sampai 2 jam pun kayaknya nggak akan ada habisnya ngobrol, berbicara ini. Inspirasi dari Kak Melani Beni untuk semua perempuan di sana ditekankan bahwa pokoknya jangan takut perempuan untuk berbisnis, menyentuh segalanya agar bisa menjadikan peluang sebagai sumber income ya Kak. Pokoknya pasti perempuan bisa ya Kak ya, bisa segalanya ya. Karena perempuan itu diberikan karunia dari Allah SWT, di mana kita ada kelebihan untuk bisa semua kita kerjakan. Memang sih laki-laki juga bisa ya, tapi kita harus berusaha ya, apapun itu dengan catatan tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri ya, dan seizin suami. Nah, itu. Dan para sahabat feminis Indonesia, mohon izin Mbak Tria, jika ingin mau menjadi resellernya Mbak Melani, nanti bisa dihubungin langsung ya. Nomor telepon sudah ada dan website juga sudah ada. Dan tentunya kalau mau belanja secara ecer ada harganya spesial. Kalau untuk reseller juga khususnya juga spesial. Aduh, terima kasih loh Mbak Tria.
caranya tuh udah dibukain pintu usahanya dari Kamel. Silakan yang mau menjadi reseller di berbagai kota di Indonesia. Baiklah Kak Melani, terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi, sehat selalu dan terus maju untuk Aroma Group dan juga kepada Batang Bunga. Terima kasih Kak. Sukses juga untuk Femina, sukses untuk Mbak Tria. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sahabat Femina, terima kasih sekali yang sudah mengikuti obrolan yang sangat hangat bersama Kak Mel dari Batam. Terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa acara ini akan selalu ada di IGTV Femina. Silakan dibagi ke semua teman-teman, apalagi yang sedang memulai usahanya. Dan jangan lupa, pandemi ini belum lewat. Kita masih berusaha melawan COVID setiap hari. Ingat, pesan ibu terapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Saya juga mengucapkan selamat kepada 100 pewirausaha fashion dan food yang sudah berhasil terpilih mengikuti program Facebook dan Femina, yaitu Scale Up, yang minggu depan akan mengikuti kelas ketiga bersama praktisi branding dan marketing, yaitu Arto Biantoro. Oke, selamat belajar ya, 100 sahabat Femina yang terpilih dalam program Scale Up. Yang buat yang lain yang belum sempat atau ketinggalan beritanya, makanya selalu stay tune di semua platform Femina karena banyak sekali program wirausaha agar bagaimana kita bisa maju dalam berbisnis. Saya Tria undur diri dari Femina. Jangan lupa follow juga Femina di Pinterest, YouTube, Twitter, Facebook. Sampai jumpa. Terima kasih.